Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Weekly Worship. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Weekly Worship hari ini? Ayo siapkan badan kalian, hati kalian untuk kita boleh sama-sama memulai puji-pujian di pagi hari ini. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Kita menyanyikan lagu yang pertama. Lagunya berjudul Selamat Pagi Bapak. Ya, ikut nyanyi sama Miss dan Mister ya. Sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, pagi yang Tuhan sudah jadikan bagi kami, di mana kami boleh membuka mata kami boleh beristirahat sepanjang malam tadi Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jika kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah dari-Mu. Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami mau sama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian untuk-Mu. Biarlah kiranya puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah waktu kami ini sepanjang weekly worship kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita menyanyikan lagu yang kedua. Judulnya Ku Istimewa. Karena memang kita semua diciptakan Tuhan begitu istimewa. Tidak ada orang yang sama satu dengan lainnya. Ya, setiap kita itu unik. Bahkan anak yang kembar pun berbeda. Ya, jadi kamu jangan pernah merasa saya nggak istimewa, saya nggak spesial. Di mata Tuhan, kita semua istimewa. Ya, kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Dia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi dari awal ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakan bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, kita semua istimewa ya. Oke anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu yang terakhir untuk weekly worship kita hari ini, Miss mau mengajak kalian semua untuk sama-sama kita berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kids Prayer. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love
serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat kembali di weekly worship kita yang kedua. Nah sekarang sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, yuk mari sama-sama Miss Ayu ajak kita semua untuk berdoa. Ambil sikap berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa semua, Miss Ayu pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memulai kebaktian weekly worship kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memimpin pemberitaan hari ini, berkati juga anak-anak yang ada di rumah Tuhan, berkati perangkat dan alat yang kami pakai untuk ibadah pada saat ini, supaya semuanya boleh dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak hari ini ya, kita tidak terasa sudah memasuki minggu yang kedua ya. Nah hari ini Miss Ayu sebenarnya rindu sekali berdoa selalu kapan ya kita bisa ketemu, karena pandemi seperti ini kita masih harus belajar dan ibadah jarak jauh seperti ini. Anak-anak juga jangan lupa ya berdoa supaya pandemi ini bisa cepat segera berakhir. Nah hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 19. Miss Ayu berharap ketika weekly worship anak-anak ada yang sudah menyediakan Alkitabnya di rumah ya. Mungkin ada yang masih dibantuin sama papa mamanya, tidak apa-apa ya. Kita siapkan Alkitab kita, kemudian kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-19. Judulnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Anak-anak pasti sudah familiar dengan cerita ini. Mungkin pernah dengar di sekolah minggu, atau mungkin anak-anak baca sendiri di Alkitab, atau mungkin nonton klip tayangannya di YouTube atau di mana. Ya, ada lagunya. Ya, judulnya gini. Lagunya seperti ini. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kisah Lot. Anak-anak, kita kenalan dulu yuk sama Lot. Lot ini adalah keponakannya Bapak Abraham. Ayo, kalau Bapak Abraham anak-anak pasti tahu kan? Tahu dong, pasti ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Miss Ayu punya satu kisah tentang seorang anak yang dia dibuang atau ketinggalan di hutan pada saat orang tuanya sedang liburan jalan-jalan ya, bukan dibuang tapi ketinggalan. Nah, saat orang tuanya pulang kembali ke kota, dia lupa dan tidak bisa lagi mencari anaknya karena hutannya besar sekali. Lama-lama ya, setelah bertahun-tahun orang tuanya pikir sepertinya anak mereka sudah hilang atau mungkin dimakan oleh binatang buas. Tapi ternyata ya beberapa tahun kemudian tumbuhlah seorang anak ya. Dia menjadi rambutnya sudah jadi lebih panjang, kemudian dia tidak bisa berbicara dengan bahasa seperti kita, tapi dia bicara bahasanya siapa ya kira-kira ya, ada filmnya loh itu. Wah, udah lama sekali Miss Ayu tidak nonton lagi filmnya. Kalau anak-anak ada yang tebak film Tarzan, betul sekali ya. Tarzan itu anak laki-laki yang dibesarkan oleh monyet-monyet di hutan. Nah, karena dia dibesarkan oleh monyet, akhirnya dia tingkah lakunya juga seperti monyet. Wah, dia jago sekali manjat-manjat pohonnya. Dia suka, kalau manjat-manjat pohon juga dia suka teriak, "Awo!" Wah, perilakunya juga mirip seperti monyet ya. Nah, anak-anak biasanya kalau misalnya kita ada di suatu tempat, kita pasti deh perilaku kita jadi mirip sama lingkungan di sekitar kita, seperti Tarzan. Tapi untungnya kita nggak tinggal di hutan ya. Nah, hari ini kita baca dulu ya. Miss Ayu akan bacakan dulu dari Kejadian 19 ayat ke-15 sampai ke-17. Di sini ceritanya dari ayat 1 sampai 29. Tapi supaya mempersingkat waktu, Miss Ayu bacakan ya ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya,
bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Nah, ini adalah kisah di mana saat Lot dan keluarganya diajak untuk keluar dari kota Sodom. Anak-anak, ya, Lot ini kan tadi Miss Ayu ceritakannya, dia adalah keponakannya Abraham. Nah, waktu itu dia tinggal sama-sama Abraham pada saat dalam perjalanan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternak mereka semakin banyak dan tidak cukup ya untuk menampung ternak Abraham dan ternak Lot. Ya, mereka juga punya banyak sekali pekerja-pekerja yang semakin banyak dan tanah itu tidak cukup untuk menampung Lot dan juga Abraham. Sehingga Lot minta sama Abraham, "Bagaimana kalau kita pisah aja? Ya, Om ke sebelah sana, aku ke sebelah sini." Ya, kemudian mereka setuju dan mereka berpisah. Lot memilih untuk pergi ke kota yang letaknya ada di lembah Yordan, yaitu kota Sodom. Di sana ya kotanya terlihat begitu besar, mewah ya. Mungkin juga di sana banyak tempat wisatanya. Tapi di sana kehidupan di sana sangat jauh dari kata baik. Banyak sekali orang-orang jahat yang tinggal di Sodom. Bahkan mereka sudah tidak mengenal lagi perbuatan baik itu seperti apa. Mereka sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Dan Tuhan itu sudah marah sekali sebetulnya dengan kota Sodom. Tapi karena kotanya mungkin terlihat lebih besar dan lebih mewah, Lot memilih untuk pergi ke sana. Nah, anak-anak, ketika Lot berada di sana, anak-anak, ya, dia hidup bersama-sama dengan orang-orang yang jahat, kata firman Tuhan ya. Di sana mungkin udah tidak ada lagi yang namanya saling tolong menolong, sudah tidak ada lagi yang namanya menyapa. Yang ada di sana semuanya hanya kejahatan. Miss Ayu tidak bisa membayangkan kalau jadi seperti Lot, hidup di tengah-tengah orang yang sangat jahat. Tapi kita lihat seperti apa Lot ketika dia tinggal di Sodom. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan akan mengirimkan api untuk kota Sodom, Tuhan mengirimkan 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan juga keluarganya. Nah, ketika malaikat ini lewat dari pintu gerbang Sodom, ya, anak-anak tahu kan pintu gerbang itu tempat apa biasanya? Tempat masuk ya. Kalau misalnya kita masuk ke Bandung ya, kalau kita misalnya masuknya lewat tol Paster, ada tulisannya "Selamat datang di Tol Paster" gitu ya. Anda tiba di Tol Paster seperti itu ya. Tapi kalau di Tol Paster kita berhenti untuk bayar tol biasanya ya. Nah, tapi waktu itu kan belum ada jalan tol. Jadi sebuah gerbang di kota Sodom di mana biasanya orang-orang berkumpul di situ. Mereka bertemu dengan orang-orang yang sangat penting. Mereka bertemu dengan pedagang, mereka bertemu dengan tamu-tamu dari luar kota, bertemu di situ. Nah, tapi waktu kedua malaikat Tuhan ini lewat, tidak ada satupun yang menegur mereka. Tapi ada satu orang yang sedang duduk diam di sana, dan ketika dia melihat 2 malaikat Tuhan itu, dia ajak supaya, "Ayo, mampir ke rumah saya akan berikan kamu makanan." Nah, siapakah orang itu? Orang itu adalah Lot. Ketika semua orang yang ada di situ tidak peduli satu dengan yang lain. Tapi Lot, dia mengajak kedua malaikat ini untuk mampir ke rumahnya supaya dilayani, diberi makan. Ya, di situ pertamanya 2 malaikatnya ini menolak. Mereka bilang, tidak apa-apa, tidak usah aja. Tapi Lotnya tetap memaksa, "Tidak apa-apa, ayo tolonglah mampir di rumah saya." Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau Lot itu tulus. Dia ketika melihat orang asing atau mungkin orang yang tidak dikenal pada saat itu, yang lainnya tidak peduli, tapi Lot tetap peduli. Dia mengajak dan dia membawa mereka ke rumahnya dan disediakan makanan. Wah, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat-sangat menegangkan. Di mana ketika orang-orang di Sodom tahu ada orang asing di rumah
Lot, dan mereka gedor-gedor pintu rumah Lot. Keluarin itu, mana itu orangnya, sini, kami mau ketemu sama mereka. Tapi Lot menghadang, katanya jangan ganggu tamu saya. Udah, ini saya punya anak perempuan 2 orang. Ya, kamu bawa saja anak saya, jangan bawa tamu saya. Tapi orang-orang di Sodom semakin marah dan mereka tidak mau. Keluarkan itu tamunya. Wah, jahat ya anak-anak. Kebayang gak sih kalau misalnya kalian lagi di rumah, terus tetangga-tetangga kalian gedor-gedorin rumah kalian. Waduh, benar-benar ya orang-orang di Sodom, mereka semua udah gak kenal juga yang namanya sopan santun ya. Wah, nah tapi malaikat Tuhan menyelamatkan Lot. Lot ditarik dari luar rumahnya, kemudian pintunya ditutup. Nah, kemudian keesokan paginya, seperti yang sudah tadi kita bacakan, bahwa malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk memusnahkan kota Sodom, mengajak Lot dan keluarganya untuk pergi dari Sodom. Wah, anak-anak, kondisinya semakin menegangkan. Anak-anak bisa bayangkan tidak? Miss Ayu kayaknya pernah dulu waktu kecil main-main di atas api lilin, itu aja udah panas. Apalagi kalau misalnya diturunkan api belerang, aduh itu serem sekali. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Wah, semakin tegang. Dan kedua malaikat Tuhan ini bilang sama Lot, ayo Lot, cepat, kamu harus pergi dari sini. Bawa semua keluargamu. Ingat, ada peraturan yang harus kamu pegang. Jangan sesekali kamu menoleh ke belakang. Lari terus. Tapi Lot bilang, aduh kayaknya kalau aku pergi ke gunung sana kejauhan, aku pergi ke sana aja ya. Tapi malaikat Tuhan bilang, oke, kalau gitu Lot, kalau memang kamu maunya seperti itu, kami akan tunggu supaya kamu sampai di kota itu, dan kami akan tahan apinya supaya sampai kamu dulu, baru apinya turun. Kemudian Lot mengajak anak dan istrinya. Dia juga kasih tahu, waktu Lot kasih tahu sama anak-anaknya, anak-anak, ayo kita pergi keluar dari kota ini. Sebentar lagi api Tuhan mau turun. Tapi anak-anak Lot kirain papanya bercanda. Katanya, papa nih ada-ada aja ya, ngelantur aja. Nah, kita bisa lihat anak-anak bahwa keluarga Lot juga sudah mulai hidup berdampingan dengan orang-orang di Sodom, di mana mereka tidak memperhatikan peringatan daripada ayah mereka, di mana perintah itu juga berasal daripada Tuhan. Nah, ketika mereka keluar, anak-anak, kemudian Tuhan menurunkan api dan belerang ke kota Sodom, dan semua yang ada di kota Sodom habis terbakar. Bagaimana dengan Lot dan keluarganya? Tadi kalau anak-anak perhatikan ketika Miss Ayu menyanyikan lagu Sodom dan Gomora, anak-anak pasti tahu apa yang terjadi dengan keluarga Lot, yaitu istrinya. Apa yang terjadi anak-anak? Coba ditebak. Kalau ada yang bilang istrinya selamat, sepertinya kurang tepat ya. Bukan kurang tepat, tidak tepat. Istri Lot, dia tidak selamat dari api Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi kepada istri Lot? Dia menjadi tiang garam. Wah, tiang garam itu apa ya? Tiang garam itu adalah berbentuk hampir mirip seperti batu karang ya anak-anak, yang kalau misalnya nanti terkena hujan atau terkena air, lama-lama dia akan meleleh. Ih, serem ya anak-anak. Bayangkan kita yang tadinya kita yang tadinya makhluk hidup, terus kita berubah jadi benda mati. Wah, serem sekali. Miss Ayu jadi ingat cerita legenda Malin Kundang yang jadi patung ya. Wah, ngeri sekali anak-anak. Tapi kenapa istri Lot bisa jadi tiang garam? Karena dia tidak taat. Anak-anak ingat kan perintah firman Tuhannya? Jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot lupa. Dia ingat, kayaknya waktu itu kalau seandainya pada masa kini istri Lot bilang, aduh chargeran ketinggalan, gadget ketinggalan, harta aku, di rumah. Kemudian dia noleh ke belakang, dan saat itu juga istri Lot berubah menjadi tiang garam. Wah, anak-anak, kita bisa lihat ya akibat dari ketidaktaatan. Nah, kalau misalnya kita belajar, dan tadi anak-anak dengar ya, dari awal sampai akhir, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Lot? Yang pertama, tampil beda.
Nah, kenapa sih tampil beda? Tampil beda itu gimana? Ketika semua teman-teman kamu di sekolah pakai seragam, kamu sendiri nggak pakai? Bukan, anak-anak. Tapi berani berbeda dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Misalnya, contoh seperti Lot. Ketika ada tamu, ada malaikat Tuhan yang datang, yang dipandang sebagai, mungkin waktu itu orang-orang tidak kenal, orang-orang tidak memperdulikan. Tapi Lot, dia mengajak orang itu ke rumahnya. Lot melakukan sebuah perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh orang lain. Mungkin nanti ketika kita pergi, kita berjalan, kita lihat orang lain buang sampah sembarangan. Kemudian kita bilang, wah, orang itu buang sampah sembarangan, aku juga ah. Wah, jangan seperti itu ya. Tapi kita harus bisa jadi orang yang berani tampil beda. Ketika kita lihat orang lain buang sampah sembarangan, wah, itu kan tindakan yang tidak benar. Aku tidak boleh seperti itu. Aku harus tetap melakukan yang benar. Meskipun yang buang sampah misalnya ada 5 orang, kita di situ cuma sendirian. Wah, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Tapi kita mau melakukan yang benar, meskipun di sekitar kita melakukan hal yang tidak benar. Jangan seperti Tarzan, karena dia dibesarkan dari kecil dibesarkan oleh monkey, tingkah lakunya menjadi seperti monkey, padahal kan dia manusia. Nah, kita jangan jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita belajar untuk taat. Anak-anak tahu kan, ketika diperintahkan oleh malaikat Tuhan jangan menoleh ke belakang, berarti yang harus dilakukan adalah jangan menoleh ke belakang. Nah, kita tuh biasanya kalau dibilangin jangan, justru kita lakukan ya. Nah, anak-anak, mulai sekarang yuk kita belajar untuk lebih taat lagi. Ketika dibilang jangan atau tidak boleh, ya jangan gitu ya. Jangan coba-coba, misalnya jangan main colokan listrik yang nanti kesetrum. Coba aku pengen rasa setrum gimana. Wah, jangan ya. Kalau udah ada bilang jangan, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Contohnya aja istri Lot, dia tidak taat dan kemudian dia mendapatkan ganjarannya ya, dia dapat akibatnya, dia berubah menjadi tiang garam. Nah, anak-anak, kalau misalnya tadi kita sudah lihat ya, luar biasa ya Tuhan begitu mengasihi Lot dan keluarganya. Buktinya Tuhan menyelamatkan Lot dari hukuman api untuk Sodom dan Gomora. Anak-anak, beruntung sekali ya kalau misalnya kita menjadi sama seperti Lot ya, ketika kita hidup di tengah orang-orang banyak yang berdosa, tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Wah, luar biasa sekali. Tapi emangnya Lot sebaik itu ya Miss, sampai dia diselamatkan? Sepertinya tidak juga. Lot juga adalah orang yang berdosa, anak-anak ya. Buktinya waktu orang-orang datang, mana itu tamu kamu? Masa ditukar sama anaknya? Kayaknya Lot bukan ayah yang baik ya. Kemudian apa juga waktu mereka ingin berpisah dengan Abraham, Lot lebih memilih untuk pergi ke tempat yang dia mau. Harusnya kan dia persilakan dulu omnya untuk memilih lebih dahulu. Wah, Lot juga melakukan kesalahan, anak-anak. Nah, sama seperti kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya. Di tengah-tengah dunia yang banyak di dunia ini yang orang-orang sudah berdosa, tapi Tuhan memilih kita. Kira-kira kenapa ya? Nah, sebagai penutup, Miss Ayu punya satu kisah tentang seorang anak yang bernama Dodo, ya. Dodo ini bertanya sama gurunya, ya, Mister, kenapa sih Tuhan itu mengasihi aku? Kemudian gurunya bilang, ya karena dia mau mengasihi kamu. Kemudian dia bertanya lagi, tapi kan Mister, aku tadi pagi ya, aku itu disuruh bangun sama mami, aku gak mau bangun dan aku marah-marah sama mami, itu kan berdosa. Kira-kira Tuhan masih mengasihi aku nggak ya? Kemudian kata gurunya, tentu masih. Tuhan masih mengasihi kamu. Tuhan memang mengasihi kamu. Kemudian anak ini bilang lagi, tapi Mister, tadi aku ya di kelas, aku ngambil pulpen teman aku nggak bilang dan aku sengaja. Kira-kira Tuhan masih mengasihi aku nggak ya? Kemudian gurunya bilang, Tuhan masih mengasihi kamu. Si Dodo makin bingung, emang kenapa sih Tuhan mengasihi aku padahal aku udah berbuat banyak kesalahan? Nah, gurunya bilang seperti ini, Dodo, Tuhan mengasihi kamu karena dia mau mengasihi kamu, bukan karena kamu punya sesuatu.
supaya Tuhan mengasihi kamu. Kamu dikasihi karena memang Tuhan mau mengasihi kamu. Meskipun kamu berbuat salah, meskipun kamu berbuat mungkin hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan memang mengasihi kamu dan Dia mau mengasihi kamu. Kalau kamu sudah tahu Tuhan mengasihi kamu, yang harus kamu lakukan adalah kamu taat pada perintahnya. Karena Tuhan tidak punya alasan apapun untuk mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu karena Dia memang mengasihi kamu. Wah, ketika Dono mendengar hal itu, dia langsung ingat, wah berarti memang saya tidak layak ya untuk dikasihi, tapi Tuhan mau mengasihi saya. Sama seperti Lot juga, dia juga bersalah, dia berdosa, tapi karena Tuhan mengasihi dia dan keluarganya, Tuhan menyelamatkan. Meskipun istri Lot juga tidak luput daripada hukuman karena ketidaktaatannya. Nah anak-anak, yuk mari sama-sama kita menjadi anak-anak yang lebih taat, karena kita adalah anak-anak yang dipilih dan dikasihinya. Kalau kata firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, dan oleh karena itu kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami juga sering melakukan kesalahan, tetapi karena cinta dan kasih Tuhan kepada kami boleh diubahkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati setiap anak-anak yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh kegiatan pembelajaran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.